Ya, selamat malam Pak Ferry. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah join dan terima kasih Pak Ferry sudah menemani ngobrol malam hari ini. Ya, dan seperti di flyer kita ngambil temanya Leaping to Higher Performance. Nah, tentunya ada alasannya, tapi sebelumnya izinkan saya sedikit ngasih pengantar mungkin buat teman-teman yang juga baru bergabung malam hari ini atau belum mengikuti yang sesi-sesi sebelumnya. Jadi saya terinspirasi dari Leader Source yang konsepnya building healthy leaders gitu. Jadi kenapa kok saya programnya Leader Talk? Jadi saya terinspirasinya di situ. Nah, itu ada lima fokus, yaitu Christ Center, calling, karakter, kompetensi, dan community. Jadi ada 5C begitu. Nah, jadi sesi-sesi yang sebelumnya, dari sesi pertama dibuka oleh konsultannya, lalu sesi kedua dan ketiganya lebih bicara sampai kemarin lebih banyak ke Christ Center, community, dan hari ini kita mungkin lebih banyak ke arah kompetensi begitu. Jadi kalau tadi kenapa leaping high kompetensi dan saya terus terang minta tolong Pak Ferry untuk sharing di tengah-tengah kita. Saya tertarik nih Kak Ferry, di beberapa waktu lalu itu saya sempat lihat-lihat IG-nya Kak Ferry ya, dan saya ngikuti juga IG daripada Kak Ferry ini adalah CEO dan founder dari Samahita Wirotama. Lalu di IG-nya itu ada judul berkah di saat pandemi. Nah, itu ada 3 buku tercetak begitu, lalu 1 app tercipta, lalu ada beberapa pelatihan online dan 2 bisnis baru tercipta. Nah, buat saya itu kan di tengah kondisi di mana pandemi ini banyak orang mungkin juga ada yang mengeluh, ada yang stuck, ada yang bingung, ada ini kan luar biasa dan bukan hanya 1, 2 gitu kan, ini jumlahnya kalau dari total kan puluhan gitu. Itu kan makanya saya istilahkan lompatan begitu ya, lompatan. Nah, di saat pandemi ini justru saya pengen belajar gitu, dan mungkin teman-teman juga di sini pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, pengen belajar dengan Kak Ferry begitu. Nah, mungkin sebelum dijawab, kira-kira boleh perkenalan diri gitu Pak Kak Ferry mungkin. Ya. Perkenalan. Oke, pertama thank you Kak Albert. Kak Albert sama saya ini temenan di Gereja Jakarta, kira-kira tahun 2011-2012 lah ya. Itu baru mulai. Itu juga kali pertama saya pergi ke Jakarta untuk sekian lama. Setelah tahun 2000 saya pernah ke Jakarta, tapi nggak lama dibalikin ke Surabaya. Terus tahun 2011 saya baru balik lagi ke Jakarta karena oleh Kapal Api Global saya diutus untuk mengembangkan sistem manajemen SDM di sana. Jadi background saya profesional kira-kira 17 tahun. 3 tahun terakhir ini saya gunakan untuk membuka kantor konsultan sendiri. Jadi 3 tahun dengan blessing dari perusahaan terakhir saya, yaitu Kapal Api, saya memiliki beberapa klien seperti itu yang saya pikir kita semua juga kena dampak terhadap case-nya COVID-19 ini ya. Cuman ya mungkin nanti saya akan cerita lebih detail, tapi basically kantor konsultan ini lebih ke manajemen SDM dan strategik. Memang benar-benar berbasis pada knowledge dan kompetensi yang saya peroleh selama 20 tahun terakhir ini. Oke, thank you untuk perkenalannya. Nah, jadi kalau misalkan boleh berbagi gitu ya, kira-kira bisa mencapai pencapaian sampai hari ini begitu ya, termasuk tadi yang berkah pandemi itu, awalnya terbentuk sikap ini kan tidak mendadak kan ya, tiba-tiba gara-gara pandemi lalu mengubah kebiasaan, mengubah sifat kan, tentunya kalau dugaan saya sih nggak seperti itu gitu lah ya. Mungkin faktor terkuatnya atau mungkin ada pengalaman dari masa kecil atau mungkin ada faktor kuatnya apa gitu Kak Ferry? Iya. Ya sebetulnya ada satu pengalaman yang kalau bagi orang psikologi ngomongnya itu adalah pengalaman traumatis ya. Karena saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu tahun 90 ya. Nah, sekitar tahun 2007 gitu, saya itu mengalami satu krisis secara finansial gitu ya.
Tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Termasuk orang tua saya pun juga nggak tahu. Orang kalau ngelihat saya hidupnya selalu baik-baik saja, aman. Karena secara karir saya ini termasuk yang cukup oke banget. Baru kerja kira-kira beberapa bulan udah jadi manajer di tahun pertama ya. Di tahun 2000 untuk anak ukuran umur 24 tahun udah jadi manajer. Itu keren banget gitu ya. Dari orang yang tinggal di daerah kampung Surabaya tiba-tiba bawa mobil, itu kan keren banget. Jadi tahun 2007 kalau orang lihat saya dalam krisis itu nggak ada yang tahu seperti itu. Nah, di saat-saat seperti itu, saat yang menurut saya itu cukup lembah gitu ya. Lembah itu gini. Definisi saya tentang lembah itu begini. Saya bangun pagi, saya bertanya, saya ini makan apa ya nanti? Nah, ini bukan pertanyaan makan apa itu nanti, oh iya nanti saya makan soto sama ini gitu. Saya makan ini. Tapi benar-benar I don't know gitu loh. Saya itu mau makan apa? Because saving saya itu tinggal sekitar cuma 2 juta maybe gitu ya, dan itu akan tergerus dari hari ke hari seperti itu. Sementara saya punya cicilan ini, cicilan itu dan sebagainya. Dan ya sebetulnya kalau dibilang apakah saya benar-benar bankrupt pada waktu itu, enggak juga ya. Ternyata saya kalau ingat-ingat lagi itu susah banget juga enggak. Tapi waktu itu kayak susah banget gitu. Kenapa? Karena saya punya cicilan rumah, saya punya ini, dan cash saya itu hancur. Ya, jadi kalau ngomong keuangan, cash flow-nya saya yang kena. Bukan berarti saya nggak punya aset. Tapi memang agak susah karena waktu itu saya juga mau menikah. Jadi itu benar-benar semacam kayak kebingungan yang sangat besar. Lebih parah lagi sebetulnya, pada saat itu saya belum punya mentalitas satu ini yang cukup penting. Apa itu? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah sudah. Kalau saya punya sikap mental yang cukup kuat seperti itu, bargaining position saya itu akan jauh lebih bagus dibandingkan pada waktu itu. Nah, waktu itu saya masih muda, mungkin saya lebih mendengarkan banyak orang ngomong dan sebagainya. Tapi memang sangat tidak mudah karena waktu itu tidak menikah dan belum tentu keluarga besar itu punya pemikiran yang sama dengan saya ya. Kalau pemikiran asal ada makanan dan pakaian itu kan pemikiran yang sangat ini ya, sangat radikal begitu kan ya. Kan belum tentu mertua mau menerima. Nanti anakku tinggal di mana dan sebagainya. Rumah kontrak, is it okay or not okay dan sebagainya. It was not easy for me, okay. Tapi kalau sekarang melihat ke belakang sebetulnya nggak susah-susah amat. Tapi sekali lagi saya melihat penyertaan Tuhan. Pada waktu itu, ketika saya bertanya makan apa karena nggak punya duit, kurang dan sebagainya, saya tuh merasa kayak this is not right, nggak benar gitu loh. Kalau saya ngomong seperti itu ya saya nggak perlu belajar tentang the law of attraction lah atau apa dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa ini nggak benar. Attitude saya nggak benar tentang kehidupan. Kalau saya hanya berpikir begitu negatifnya situasi itu, terus kemudian kayak nggak in charge, nggak punya kontrol apa-apa terhadap kehidupan ini, ternyata bukan itu. Dan saya teringat Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang ada di tanganmu, ya kerjakan dengan sekuat tenaga. Itu. Nah, sebetulnya ayat ini atau prinsip ini itu benar-benar menjadi pegangan saya, termasuk di tahun 2020. Ketika tahun 2020 orang mungkin gagap dan gugup ya menghadapi COVID-19, bahkan event pemerintah ini dipandang gagap dan gugup. Ya, saya cuma ngomong gini, iya lu ngomong mungkin enak banget ngomong gagap dan gugup, lu sendiri juga nggak ngerti kok kira-kira mau ngapain. Nggak ada pemerintah di seluruh dunia ini yang tahu caranya. Yang tahu tahun Spanish flu, yang tahu udah mati semua. Iya kan? Jadi nggak ada yang ngerti tentang bagaimana harus bersikap dan sebagainya. Tapi ayat ini memandu saya banget gitu ya. Apa yang ada di tangan kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Jadi pada waktu itu saya sempat wait and see gitu ya. Sebelum Zoom ini sangat booming dan sebagainya, saya wait and see. Apa yang akan dilakukan orang-orang? So far so good saya. Secara gini, saya seandainya tahun ini nggak kerja sama sekali, I'm still okay. Tahun depan saya nggak kerja sama sekali, I'm still okay. Kenapa? Karena prinsipnya saya ini udah, pikiran saya itu asal ada makanan dan pakaian cukuplah sudah.
Jadi banyak orang sangat worry ini, sangat worry itu. Itu sebetulnya sangat buruk untuk bargaining position. Kalau kita ini pebisnis, gitu ya. Kalau kita begitu frustrasi, kita nggak punya pilihan apa-apa untuk selain menerima, Fer, mau nggak kerjaan ini? Tapi cuma segini, oke nggak? Ya saya pasti akan ngomong oke. Padahal kan itu nggak oke. Secara kompetensi, pengalaman saya selama 20 tahun, ternyata dihargai cuma begitu saja, dan sebagainya. That's very bad. Tapi begitu saya punya mentalitas asal ada makanan dan pakaian cukuplah sudah, itu sebetulnya membuat saya itu punya bargaining position yang sangat tinggi. Dan terbukti, semua kontrak yang saya punya itu secure, nggak ada yang membatalkan dan sebagainya. Itu aman ya, Pak Albert ya. Yang berikutnya dan sebagainya bagaimana? Nah, saya nggak mau puas diri, ya. Walaupun secara kontrak saya aman dan sebagainya, saya nggak mau puas diri. Apa yang ada di tangan dikerjakan betul-betul. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Menulis buku. Mari kita kerjakan. Lucunya begitu buku pertama itu diterbitkan, buku kedua sudah menyusul. Buku ketiga sudah menyusul. Sekarang ini sudah ada satu buku yang sudah ready untuk diterbitkan. Dan sedang pengerjaan buku berikutnya lagi. Itu soal buku ya. Seperti itu. Terus tiba-tiba saya juga berpikir, loh, apps ini menjadi krusial banget. Saya bikin apps yang modelnya itu kayak Gojek, tapi untuk penilaian kinerja seperti itu. Saya kerjakan bersama dengan partner dan mereka bekerja keras untuk itu. And doing well, done gitu kan ya. Sampai sekarang di 2.0 mereka lagi working on that seperti itu. Itu juga berjalan. Bagaimana dengan bisnis baru? Lu jalan lagi. Ternyata saya punya kesempatan yang cukup unik. Walaupun saya konsultan, ternyata ada satu company yang very interested untuk menjadikan saya sebagai managing director. Loh, mau ya bahwa orang lepas itu dijadikan managing director seperti itu dan sebagainya. Loh, saya malah melihat ini peluang bisnis, Pak Albert, bahwa even kamu itu bukan orang karyawan tetap, kalau kamu punya kompetensi, banyak loh perusahaan yang kepingin jadikan kamu itu managing director, memimpin direktur-direktur yang lain untuk apa? Run the business, run the show, run the management, seperti itu. Berarti poin penting itu kan adalah harus memiliki kompetensi. Kalau Kak Albert kan ngomongnya di mana di flyer itu kan tidak hanya tulus tapi juga cakap seperti itu kan ya. Jadi cakap ini kan kompeten seperti itu. Nah, kalau cakap sama tulus ini jangan dipertentangkan. Cakap dan tulus itu gabungan yang sangat penting di dalam kompetensi. Jadi menurut saya sekarang ini ya, kalau orang Kristen atau gereja mengagung-agungkan integritas apa dan sebagainya, mohon maaf, KPK aja juga kenal sama yang namanya integritas. Pemerintah juga kenal sama yang namanya integritas. Jadi kalau kita berani kasih uang ke gereja tapi nggak bayar pajak itu ya menurut saya itu bukan integritas gitu. Kenapa kok saya galak seperti ini? Karena saya sudah bertahun-tahun bayar pajak. Jadi pegawai itu saya harus ditarik pajaknya, bukan begitu ya? Dan poin penting kenapa kok saya menampilkan berkah di saat pandemi itu saya bukannya mau sok-sokan, tapi saya justru mau memotivasi semua orang di sekeliling saya bahwa jangan terlalu pesimis, jangan fokus pada kekhawatiran kita, tapi fokus apa yang bisa kita lakukan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dan ini yang saya pelajari, Pak Albert, yang saya pelajari bahwa ada leading indicator, ada lagging indicator. Orang itu fokus pada lagging indicator. Aku mau begini, aku mau punya ini, aku punya itu dan sebagainya. Itu lagging. Tapi leading itu apa? Apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Itu yang paling penting. Sebagai seorang konsultan, yang bisa saya lakukan apa? Paling gampang, Pak Albert, memupuk kompetensi. Orang itu ya banyak sekali bergaya begini, bergaya begitu, cita-cita begini, cita-cita begitu. Yang paling penting bukan lagging indicator, tapi leading indicator. Memupuk kebiasaan untuk mengerjakan leading indicator ini yang krusial. Kalau saya menambah kompetensi sebagai konsultan, saya akan lebih laku lagi. Saya punya produk baru yang bisa saya keluarkan. Contohnya apa? OKR. OKR itu Objective and Key Result Performance Management System yang dipakai oleh startup company. Sekarang ini ada 2 nama besar di Indonesia yang sudah meminta saya di bulan ini untuk berbicara mengenai OKR. Tapi saya belajar OKR itu dari tahun 2018.
bukannya dari kemarin buka Harusan, buku terus kemudian dipanggil orang. Enggak. Iya. Tapi yang orang sekarang nggak lakukan itu kan memupuk kompetensi itu kan jarang dilakukan, nggak mau, nggak suka belajar, nggak ini. Ya, ibaratnya gini deh, mau masuk ITB, ini kan universitas paling keren, gitu. Mau nggak tiap malam ngerjain soal 10 atau 20 item? Kalau kita tekun melakukan soal-soal itu, gitu, pasti nanti masuk ITB itu kan satu hasil yang pasti akan kita dapatkan, gitu. Iya. Wah, keren sekali ya, padat sekali apa yang disampaikan tadi ya. Jadi, cuman kalau mungkin istilah, karena saya lagi belajar juga nih Kak Ferry, ya baru belajar NLP dan ikut-ikutan yang mungkin istilahnya kalau kemarin sempat ikut lihat ada flyer bisnis gitu, mungkin mindful kali ya. Maksudnya kita jadi pegang kontrol atas diri kita, bukan victim gitu ya. Jadi maksudnya kan seringkali tadi yang akhirnya ketika lihat situasi begini gitu kan lalu mengeluh, lalu kemudian ya kita harus istilahnya mengambil sebagai bertanggung jawab dengan diri gitu, bukan ambil posisi sebagai victim gitu, sebagai korban gitu. Jadi mulai dari situ mungkin tadi ya mulai ngerjakan apa yang di tangan tadi kan gitu ya mungkin ya. Betul. Jadi saya lebih suka mungkin gini, Pak Albert. Saya lebih suka bukan mengambil kontrol. Itu kata-kata yang terlalu kuat dan kadang-kadang percayalah, hidup itu kadang-kadang adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita raih sepenuh-penuhnya. Kadang-kadang hidup itu tentang keinginan yang tidak bisa kita dapatkan. Seperti itu. Dan buat saya, keinginan saya itu tidak terlalu penting. Ya, keinginan saya itu kadang-kadang nggak terlalu penting. Tapi poin pentingnya adalah mengambil tanggung jawab yang seperti dikatakan sebelumnya itu. Yang bisa bertanggung jawab atas hidup saya, itu ya saya. Gitu. Bukan orang lain. Jangan serahkan itu kepada Pak Jokowi. Ngapain? Sampai mati Jokowi juga nggak mungkin membantu saya memperbaiki taraf hidup, kesejahteraan, dan sebagainya seperti itu. Satu contoh yang paling kemarin saya baru ngomong sama seorang teman gitu ya. Dulu itu bos saya itu mengajukan pertanyaan yang sangat tricky. Ya pertanyaan rada edan juga. Tanya gini, Fer, menurut kamu yang menentukan gajimu itu siapa? Saya tahu ini tricky question. Saya nggak mau jawab, ya kamu bos, gitu kan ya. Enggak. Saya ngomong gini, ya saya ngomong gini. Kok bisa? Tapi wajahnya itu approve gitu dengan jawaban saya gitu kan ya. Kok bisa? Ya iyalah. Saya mau gaji 10 juta, saya mau gaji 100 juta. Itu kan terserah saya. Sejauh mana saya ini menunjukkan bahwa saya akan memberikan kontribusi yang layak untuk digaji 10 atau 100 juta itu. Nah, yang orang-orang lakukan kan adalah dia menuntut orang lain untuk menaikkan gajinya. Seperti itu. Dan itu tidak perlu dilakukan untuk orang-orang yang punya tanggung jawab atas dirinya sendirinya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dilihat tadi ya, mungkin karena dipersingkat gitu ya, cerita singkat gitu. Sebenarnya kan sempat awal-awal nih, kalau boleh istilahnya ngulik gitu ya. Sempat worry nggak di awal-awal COVID gitu, atau sempat uncertain itu di tengah, atau sih kalau saya lebih kepengen gini sih soal handling worry, handling uncertainty-nya ini di tengah situasi yang tidak pastinya ini. Nah, itulah semenjak tahun 2007 itu urat kuatir saya udah putus. Jadi gini, anggap aja 17 tahun saya itu ikut Tuhan gitu ya. Tapi ternyata saya itu nggak kenal Tuhan gitu loh. Sampai lewat pengalaman yang sangat mendebarkan itu tadi. Untuk menikah waktu itu cuma butuh 70 juta. Sombong. Sekarang ngomongnya cuma 70 juta. Tapi waktu itu, kalau tabungan di bulan Januari, menikah bulan Juni, tabungan di bulan Januari itu cuma 2 juta, Pak Albert. Kira-kira siapa yang nggak worry? Dapat duit 500.000 aja setengah mati, gitu kan ya. Tiba-tiba Tuhan cukupkan semuanya itu. Nah, berarti kan di sini saya sudah sebetulnya nggak pernah dan tidak perlu lagi khawatir
bahwa apakah ini bagaimana dan sebagainya. Dan mungkin untuk sepengetahuan teman-teman semua, sebetulnya saya nggak pernah memplanning 10 tahun mendatang saya itu seperti apa. I don't have that plan. Dan saya bersyukur di bulan Desember ini, beberapa klien-klien itu memastikan bahwa, siapa Ferry, kita lanjut. Siapa Ferry, kita lanjut. Siapa Ferry, kita lanjut. Ya, barusan tadi saya ke wastafel cuci tangan. Ya, once again, penyertaan Tuhan lagi kan. Seperti itu ya. Tugas saya sih sebetulnya memupuk kompetensi ya. Memupuk kompetensi sehingga orang percaya bahwa saya bisa menolong mereka. Itu aja sih sebetulnya. Bahwa orang membeli barang dan jasa itu kan cuma satu, karena menginginkan solusi. Yang kedua, feel good. Nah, feel good ini ngomong branding, tapi later ya. Yang penting, saya ini datang ke satu perusahaan, saya itu memberikan solusi atau enggak. Dan orang memandang saya bisa memberikan solusi itu. That's good. Tugas saya cuma memupuk solusi itu. Memupuk kompetensi untuk memberikan solusi. Nah, worry nggak di awal-awal tahun itu? Enggak, saya nggak worry. Saya sudah ngomong sama istri saya. Setiap tahun itu saya selalu ngomong gini. Dan istri saya tahu. Siap-siap ya, setahun nggak makan gitu ya. Siap. Dia sudah bosen gitu ya. Ya, tahun ini saya nggak ngomong apa-apa sama istri saya karena saya tahu istri saya itu lagu lama, itu klise. Lu ngomong siap-siap nggak makan dan sebagainya, itu tetap makan dan sebagainya seperti itu. Nah, kami berdua attitude-nya adalah asal ada makanan dan pakaian, seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau orang punya attitude asal ada makanan dan pakaian itu terus apakah dia nggak punya apa-apa? Begini, punya apa-apa itu masalah itu kan masalah apa ya? Suatu anugerah, of course, itu ya, itu adalah anugerah. Tapi yang paling penting itu kita harus berpikir seperti Abraham. Bahwa Abraham itu punya kekayaan yang sangat luar biasa dan dia selalu dikotbahkan dengan begitu salah oleh para pendeta karismatik gitu kan ya, yang membuat orang semua harus mengejar seperti Abraham, janji wah itu kan berkat tok itu dan sebagainya seperti itu. No, sebetulnya kekayaan itu adalah konsekuensi logis dari penggunaan talenta. Pak Albert punya talenta, saya punya talenta. Saya gunakan, ya konsekuensinya dunia menghargai, dunia mau keluar kocek, keluar duit untuk membeli talenta. Itu ya sudah, itu konsekuensi logis. Jadi kalau hari ini masih ada yang nanya, boleh nggak kaya? Itu ngapain nanya gitu kan ya. Kata boleh atau nggak boleh itu kan hanya anak-anak yang ngomong ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi termasuk nulis buku tadi bukan ada target ya, Kak Ferry? Atau gimana? Bisa sampai beberapa seri ini target gitu atau gimana? Nah, enggak. Satu idola, bukan satu idola, ya boleh dibilang idola gitu ya. Bapak rohani saya, namanya Daniel Alexander. Saya itu pada waktu COVID-19, satu orang ini saya tunggu. Sepak terjangnya gimana? Karena orang ini very aktif gitu ya. Wow, dia bisa cerita. Hari ini terbang ke Amerika, besok pergi lagi ke Belanda, dan orang very aktif. Tiba-tiba kalau pandemi seperti ini kan dia pasti nggak aktif. Jadi saya pengen tahu. Albert kan juga kenal sama Pak Daniel Alexander. Saya tuh pengen tahu, Bert, gini loh. Habis ini papi ini mau ngapain gitu kan ya. Saya tunggu gitu ya. Beneran loh. Di Facebook nggak khotbah, tapi muncul. Wah, ini rumah kami ada bunyi kodok. Udah. Apalagi besok, ini lihat ini kebun kami ini tuh begini. Oke. Nggak lama kan Zoom ya, Bed ya. Waduh, nggak lama udah dia udah nggak bisa kan. Langsung tambah menggila. Satu hari bisa berapa kali Zoom. Semua orang diajakin. Jadi saya pikir gini, menurut saya, Koden itu atau papi saya ini suka ngomong begini, kalau kerajaan sorga itu dikerjakan sama seperti kita ngerjakan bisnis, wih, kerajaan sorga itu akan sangat maju gitu loh. Dan maksudnya papi saya itu begini, dia mengagumi para pebisnis. Bagaimana cara pebisnis itu bekerja? Nah, saya pikir kita yang pebisnis profesional dan sebagainya dikagumi sama pendeta terus modelnya santai-santai dan sebagainya itu kan nggak lucu gitu kan ya. Jadi poin saya adalah satu hari itu 24 jam ada progres apa yang terjadi dalam diri kita. Kita mengerjakan apa?
Jadi nggak boleh satu hari itu tidak menghasilkan apa-apa, itu nggak bisa. Saya lagi ngobrol seperti ini dengan orang di siang hari dan sebagainya, sudah ada yang bisa menghasilkan buat saya apa dan sebagainya. Jadi kita hire orang, kita punya leadership. Tujuan leadership itu adalah satu, multiplikasi. Jadi buat apa kita punya anak buah begitu banyak, tetapi tidak ada multiplikasi? That's totally wrong. Banyak loh orang yang jadi disebut direktur atau manajer ngerjain semua sendiri. Terus saya bingung, terus kamu punya anak buah terus ngapain dan sebagainya. Jadi semua orang punya urusan sendiri-sendiri. Itu kan ridiculous. Silly menurut saya. Jadi kita harus memimpin seluruh elemen dalam organisasi kita, apakah itu rumah tangga ataupun perusahaan dan sebagainya. Bersama-sama kita ini punya objektif atau tujuan atau sasaran yang selaras dan sebagainya. Pimpin semua orang itu mengerjakan sesuatu hal yang berguna untuk organisasi. Poinnya di sana sih. Oke. Thank you. Nah, untuk pengalaman dari selama ini gitu ya, termasuk juga kan ketemu banyak orang gitu ya. Nah, kalau khususnya dengan anak-anak muda, dengan profesional gitu, yang kira-kira apa yang bisa diberikan gitu ya, tips-tipsnya atau gimana supaya ya ngalami terobosan atau lompatan dalam karir atau ini dalam mengatasi pandemi seperti ini gitu. Mungkin ya, saya ini hari-hari ini lagi baca bukunya Rick Warren. Buku klasik kan ya, Purpose Driven Life begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu nonton filmnya Doctor Strange gitu kan ya. Ketika Doctor Strange akan berpisah dengan gurunya itu kan ya. Gurunya kan pada akhirnya ngomong begini, "It is not about you." gitu kan. Jadi sebetulnya itu yang disampaikan oleh Rick Warren. Kita baca buku bab pertama, buku itu udah ngomong gini, ini bukan tentang Anda. Loh, kalau misalnya contoh ya, Bapak Ibu baca buku, ini bukan tentang Anda, tutup aja, taruh di meja. Ngapain baca lebih lanjut? Tapi hidup ini bukan tentang kita. Jadi tugas kita cari tahu kepada pencipta. Kita ini diciptakan untuk apa? Kemarin saya waktu perjalanan di mobil dengar Spotify, khotbahnya Pak Daniel Alexander lagi. Kita ini made in surga gitu kan ya. Kita ini dibuat pasti ada tujuannya. Dan tidak ada barang yang diproduksi di pabrik itu berguna untuk dirinya sendiri. Pasti berguna untuk orang lain, sesama dan sebagainya seperti itu. Lalu Facebook itu dibuat, Mark Zuckerberg itu membuat itu karena dia itu kepingin teman ya, pokoknya khotbah klasiknya Pak Daniel Alexander lah ya. Intinya adalah begini, saya setuju. Rick Warren, Pak Daniel Alexander, atau firman Tuhan itu sendiri, sebetulnya mengajak kita itu untuk berpikir bahwa hidup saya ini untuk apa, itu yang pertama. Once kita tahu, gitu ya, atau masih belum tahu atau remang-remang dan sebagainya seperti itu, yang kedua cari tahu, kita ini punya talenta apa. Bekerjalah sesuai dengan talenta itu. Itu poin yang sangat penting. Kalau misalnya saya nggak tahu talenta saya apa, tenang. 30 tahun yang lampau, tahun 90, ya 30 tahun yang lampau, saya itu anak yang nakal di sekolah, terus kemudian tidak pernah bergereja, lalu saya bergereja, saya nggak ngerti talenta saya apa, yang saya lakukan di gereja apa, yang saya bisa lakukan apa, nyapu, ngepel. Jadi saya cuma tukang sapu, ngepel, ngangkat-ngangkat kursi, dan kursinya gereja GPPS Surabaya Sawan itu adalah kursi kayu yang sangat berat banget, Pak Albert. Itu saya masih ingat kenapa saya pikir-pikir saya bersyukur nggak jadi pendekar kondor gitu kan ya, the Return of Condor Heroes gitu. Tapi pada waktu saya melakukan nyapu, ngepel, ngangkat kursi dan sebagainya, Tuhan menunjukkan pada saya ada talenta-talenta yang lain. Dan salah satu talenta yang cukup penting itu public speaking. Makanya kenapa kok saya bisa ngobrol kayak gini nih ya. Pak Albert, kalau Pak Albert nggak menghentikan saya pun saya bisa ngobrol terus ini dan sebagainya seperti itu. Itu lahir dari gereja. Leadership lahir dari gereja. Manajemen lahir dari gereja seperti itu. Dan ya kenapa kok itu semua terjadi? Karena kita rajin. Itu aja sih. Jadi orang nggak boleh males. Kalau males,
nggak melakukan apa-apa dan sebagainya, ya nggak, nothing happens lah. Banyak orang itu kayak pungguk merindukan bulan gitu ya, diliatin doang. Ya pungguknya kalau bisa bikin roket ya sampailah ke bulan gitu kan. Tapi kalau diem-diem aja ya tiap malam ya romantis sih, cuma nggak kemana-mana. Iya. Dari dari apa yang disampaikan sepanjang sampai saat ini, kalau nebak-nebak berarti juga tidak pernah direncanakan atau memang sudah direncanakan menyadari bahwa punya talenta menulis, atau ya tadi dengan prinsip kerjakan apa yang di tangan saja, atau itu? Good question. Sebetulnya umur sekitar 17 tahun. Nah, sekali lagi kan saya memulai pelayanan atau aktivitas saya pada waktu remaja itu kan nyapu, ngepel dan sebagainya. Lalu Tuhan itu menunjukkan ada aktivitas ini, aktivitas itu dan sebagainya. Saya cobain semua waktu itu, termasuk menulis. Tapi kemudian ada seseorang yang ngomong kepada saya, kalau kamu udah lama nulis itu bagus, itu satu talenta. Tapi kalau talenta itu tidak dikembangkan, pasti nanti akan hilang dan sebagainya seperti itu. Menulis termasuk talenta yang sudah lama hilang, Pak Albert. Yang tiba-tiba muncul lagi di masa pandemi. Tapi asal Pak Albert tahu, bukan hadiah, cenderamata pernikahan saya itu adalah buku. Adalah buku. Ya, saya bikin buku itu sebetulnya begini. Sambil menunggu izin blessing dari mertua saya, ini pernyataan iman. Saya menulis buku dan buku itu akan saya terbitkan. Jadi somehow kita diberikan visi gitu ya, ada vision. Nanti saya menikah, nanti cenderamatanya buku. It's a vision gitu kan ya. Nah, pertanyaannya kan ngapain gitu loh. Maka untuk sebuah visi, saya yakin ada satu pepatah terkenal dari Cina adalah perjalanan 10.000 li itu dimulai dengan satu langkah kaki. Ya, sebuah buku, sebuah visi tentang hal itu dan sebagainya ya mulai dengan mengetik ya, Pak Albert ya. Oke, terus terang saya tuh terkagum gitu ya. Maksudnya Ferry ini profil yang balance gitu loh, antara tadi kan satu sisi punya vision, punya tapi satu sisi kan juga tadi menurut saya filosofi cukup ya, bisa berkata cukup kan tadi istilahnya kan yang tadi bisa asal masa makan dan punya pakaian begitu kan. Nah, antara kaya ya boleh gitu kan, antara ini. Nah, satu sisi juga excellent gitu ya. Nah, tapi cuman cukup kaget tadi pernyataan tadi ya tidak punya planning 10 tahun ke depan begitu tadi agak. Cuman kalau ini mungkin agak menyimpang sedikit nih karena satu sisi kan sekarang posisi konsultan gitu ya. Lalu juga punya istilahnya sebagai leader itu kan punya kemampuan di situ gitu loh. Lalu menempatkan buku pertama itu topiknya soal submission kalau nggak salah ya. Iya. Ini agak menyimpang sih, maksudnya unik gitu, maksudnya kan kalau tadi bicara apalagi terus kemudian menunggu pernikahan, lalu kenapa kok topik itu menarik gitu? Apa ada peran atau itu sebuah nilai yang penting bagaimana menghormati kepemimpinan gitu? Iya. Sebetulnya kemarin sebelum datang ke Jakarta ini, kami itu mengundang anak pendeta ke rumah untuk dinner gitu ya. Kebetulan anak itu mau datang gitu ya. Anak itu mau ya teman lama gitu ya. Dia masih muda. Saya ini sudah umur 44 tahun, dia mungkin sekitar 23 tahun ya. 23 tahun seperti itu. Satu yang saya nggak pernah menyangka, ternyata dia itu punya problem dengan orang tuanya, begitu ya. Jadi dia cerita tentang permasalahan pribadinya, yang ternyata ada satu kemarahan yang meledak, begitu ya, dengan hubungannya dengan orang lain yang ternyata oleh psikolog ditengarai bahwa itu adalah kemarahan yang terpendam sebelumnya. Loh, kemarahan kepada siapa? Ternyata kepada orang tua seperti itu. Saya cukup surprise, kenapa? Karena anak ini saya pikir adalah anak yang baik dan hampir tidak ada masalah seperti itu. Ternyata dan papanya itu adalah papa yang baik, mama yang baik dan sebagainya seperti itu.
Ternyata seperti yang kita duga, semua anak pendeta itu hidupnya susah sebetulnya. Ya, kita nggak pernah. Saya nggak pernah jadi anak pendeta. Saya bukan anak pendeta, sorry. Ya kan? Saya nggak punya, atau saya, nah sebetulnya bukan pendeta saja. Semua anaknya orang terkenal itu susah. Lebih tepatnya demikian. Anaknya public figure itu susah. Sekarang bayangin anaknya Ahok, susah nggak? Susah banget. Anaknya, ya udah deh, Amin Rais susah nggak? Susah. Pasti diperbandingkan, pasti di gini dan gitu dan sebagainya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang diajukan kepada dia. Pada waktu kamu di Komsel, kamu bisa jadi dirimu sendiri? Enggak, saya nggak bisa. Karena beban kepada orang tua itu. Intinya begini, dia itu punya kemarahan karena apa? Dia marah karena posisi ayahnya itu. Ya. Nah, poin penting saya begini, Pak Albert. Siapapun yang orang menjelang dewasa, apalagi dia nanti punya bisnis, dia punya klien, dia punya atasan, dia punya bos, dan sebagainya seperti itu. Hubungannya itu pasti terganggu kalau dia nggak punya perdamaian dengan orang tua. Orang tuanya anak pendeta ini nggak salah kok. Pendeta itu tidak berbuat salah, tidak berbuat apa, nggak pernah gampar anaknya orang lain dan sebagainya seperti itu. Normal, baik saja dan sebagainya. Tetapi karena posisi orang tuanya sebagai public figure, dia itu sampai akhirnya tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan sebagainya seperti itu. Kalaupun nggak suka harus menahan diri dan sebagainya seperti itu. It was not easy for him. Dan sebetulnya itulah masalah kita semua, termasuk masalah saya. Ya, masalah saya pun juga sama. Dimanapun organisasi mana saya berada, saya tuh nggak pernah loh bisa enak hubungannya dengan para otoritas dan sebagainya seperti itu. Selalu ada pemberontakan seperti itu. Saya punya karir yang sangat bagus kan, umur 24 sudah jadi manajer. Saya punya budget bensin yang sangat fantastis. Saya punya mobil, dikasih mobil, gaji yang oke untuk anak yang sangat muda pada waktu itu dan sebagainya. Kenapa kok saya keluar? Saya pindah ke perusahaan berikutnya juga keluar. Kali ketiga, I know something wrong with me. Nah, saya pernah ikut YWAM, Youth with a Mission, itu tahun sekitar 99. Saya sudah mulai mengerti problem saya itu dengan authority. Bahwa saya tidak bisa, saya punya problem dengan orang tua dan sebagainya seperti itu. Tahun 2003 saya baru realize ada satu seminar Bill Goddard gitu kan ya, Basic Life Principle. Dia adakan seminar itu dan ternyata itu dipakai oleh beberapa gereja yang cukup terkenal juga di Jakarta dan mereka menerapkan prinsip-prinsip itu dalam pengajaran mereka. Saya tahu, oh problem saya dengan orang tua. Saya marah karena ini dan sebagainya. Tapi ya saya coba bereskan dengan orang tua. But you know, saya masih punya problem ternyata. Tiap kali papa saya ngomong sesuatu hal, walaupun saya sudah berdamai dengan beliau, tiba-tiba saya tuh langsung merasa naik gitu ya. Dan kemarahan itu sangat tidak benar gitu loh. Dan kemarahan itu sangat tidak kudus gitu kan ya. Tahun 2008 mungkin atau tahun 2007 saya sudah menikah dengan istri saya Vera. Tiba-tiba saya terbangun dan menangis. Istri saya kaget, loh kenapa? What? Ternyata saya tahu Tuhan menyingkapkan. Kemarahan saya terhadap mama dan papa saya itu adalah terjadi ketika ada teman mereka pada waktu saya masih kecil suka ngomong begini teman mereka itu. Jadi ada gitu ya, ada yang ngobrol, yang ngomong. Setiap kali datang waktu saya kecil, kamu itu anak diambil dari tong sampah. Loh, anak kecil itu kan nggak ngerti guyonan sama enggak. Betul nggak? Dan dia selalu ngomong hal itu. Dia selalu ngomong hal itu. Dan selalu ngomong hal itu. Dan itu membuat saya akhirnya, oh, saya mungkin diambil dari tong sampah. Dan lebih parahnya saya bertanya pada mama saya ngomong, loh, kamu sendiri merasa kayak gimana? Oh, come on, gitu kan. But, you know, saya nggak menyalahkan papa mama saya secara lebih sistematis atau apa dan sebagainya, karena mereka juga tidak dibesarkan oleh orang tua yang sudah modern seperti kita kan ya. Sekarang ini kita sudah diperlengkapi oleh banyak gereja atau organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan bahwa keluarga itu penting dan sebagainya.
they don't have that knowledge atau experience. Jadi mereka tidak tahu caranya menghandle seorang anak yang kritis seperti saya. Yeah. Itu membuat saya merasa kecewa. Jadi kekecewaan saya adalah kenapa papa mama ketika saya sedang dibully tidak membela saya seperti itu. Jadi hubungan saya dengan mereka, nah ketika itu semua dipulihkan, ketemu sama klien yang kayak gimana sekarang ini, kan klien bos saya ya Pak Albert ya. Ketemu klien yang kayak gimana, saya nggak merasa masalah. Bagi saya nggak terlalu isu. Tetapi saya percaya Tuhan sampai sekarang tetap berusaha untuk memurnikan hati saya, membersihkan hati saya, dan seterusnya seperti itu. Jadi menurut saya submission itu it is very crucial for everyone, dan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita itu mengerti menempatkan diri, hubungan kita dengan pemerintah, hubungan kita dengan klien, hubungan kita dengan atasan, majikan, lembaga, institusi, dan yang berwenang dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau sekarang itu ya, lihat emak-emak gablokin polisi dan sebagainya, okay, she doesn't know the principle. Luar biasa. Jadi walaupun mungkin agak menyimpang dalam topik kesannya ya, seolah-olah dari kompetensi, tapi itu jadi sumber baik bisa menjadikan kekacauan atau jadi pemulihan atau juga jadi pagernya juga ya. Karena kalau ada kompetensinya kuat, hebat gitu, terus kadang bisa jadi merasa hebat, merasa nggak perlu dengar orang lain, bisa menyerang yang lain gitu kan. Tapi ini jadi hal yang jadi pengingat kita ya, merimain kita untuk memperhatikan hal ini gitu kan, submission ini. Lalu untuk kalau misalkan dengan anak-anak muda dengan kira-kira kompetensi apa yang perlu ditingkatkan atau mungkin yang masih kurang dalam pengamatannya Pak Ferry selama ini, atau mungkin kompetensi apa yang perlu dipelajari dalam menghadapi era post pandemi, new normalnya ini yang ke depan ini. Oke. Apa yang harus ditingkatkan oleh anak-anak muda ini ya? Menurut saya sih simpel sebetulnya. Saya lihat banyak anak muda ini menyanyiakan waktu, gitu ya. Mereka mengerjakan hal-hal yang tidak signifikan. Mereka tidak tahu mereka harus melakukan apa dan sebagainya seperti itu. Saya pikir yang paling penting itu adalah tidak boleh menyanyiakan waktu. Itu yang paling penting. Kalau kamu nggak tahu caranya mengisi waktu, ya baca buku lah. Hadir dalam seminar seperti ini, talk show seperti ini, learn something, pergi ke YouTube bukan untuk sekedar melihat hal-hal yang tidak pas, tapi lihatlah banyak pengetahuan yang ada di YouTube dan sebagainya seperti itu. Get inspired, and then finally you know what to do gitu kan. Yang paling penting kan gitu ya. Kita dapatkan inspirasi, kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu, jangan membuang waktu, itu yang paling penting sih. Jadi time management menurut saya adalah satu skill yang sangat krusial untuk mengantarkan kita itu menjadi very productive. Saya juga tadi penasaran ya, kalau saya melihat tadi dari masa muda itu sepertinya sudah punya kecerdasan finansial gitu. Lalu kalau sekarang ini running gitu ya, as a CEO gitu. Sebenarnya ada enggak ya maksudnya tim gitu sebagai think tank gitu. Kadang kan misalkan saya punya ide tapi kan nggak tahu ini mau mulai dari mana atau mempertajamnya sama siapa, diskusinya sama siapa. Ada enggak komunitas yang maksudnya yang misalnya kalau macam-macam ya teorinya ya, ada yang disebut semacam think tank-nya begitu ya, atau punya komunitas untuk brainstorming gitu-gitu. Punya pengaruh enggak atau punya seperti itu enggak gitu ya, maksudnya yang sehingga kita tadi kalau tadi dikatakan yang terakhir kan knowing what to do gitu ya, kadang kita sampai kepada get inspired doang gitu, tapi kemudian kalau enggak punya teman gitu dipikir-pikir sendiri diri sendiri gitu. Kalau atau mungkin levelnya beda, atau di level saya mungkin saya perlu teman tuh kalau gitu, atau mungkin banyak tipe pasti discuss gitu ya saya ini kalau saya kadang mikir ya, waktu kecil ya, kalau saya flashback lagi ya Pak Albert ya, dulu
saya itu kalau kerja kelompok, saya lebih baik kerjain tugas itu sendiri, sementara yang lain itu saya suruh rujaan. Jadi mereka motong buah, apa dan sebagainya seperti itu, saya yang nulis semua itu. You know why? Kalau saya kasih itu kepada orang, I'm not that sure kalau mereka itu bisa melakukan sesuai dengan standar saya. Jadi, saya berencana untuk secure nilai saya, nilai itu, daripada nanti turun ketika itu bekerja kelompok dan sebagainya, lebih baik saya kerjain sendiri. Nah, itu sebetulnya bukan attitude yang baik kalau dipandang dari sisi teamwork, betul atau tidak? Ya. Dan itu egois sebetulnya, karena tapi sebetulnya itulah juga strength saya, seperti itu. Jadi kalau di Avenger gitu ya kemungkinan besar, walaupun saya nggak kuaya gitu kan ya, tapi kemungkinan besar pola tingkah saya itu kayak Tony Stark sih sebetulnya. Saya yang bisa mikirin itu semua sendiri dan sebagainya seperti itu. Dan film Iron Man yang paling saya suka itu kan ketika rumahnya dibom, hancur lebur dan sebagainya sampai dia ditolong sama anak kecil. Tapi kan dia tahu bahwa I'm the mechanic gitu kan ya. Dialah mekaniknya seperti itu. Nah, saya pikir Tuhan itu menciptakan kita itu dengan berbagai karakter dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak usah takut atau nggak usah malu kalau menjadi diri sendiri. Saya tahu betul kok Pak Albert, kalau dia omong tentang teamwork dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berbeda ya. Umur 40 tahun, gini kan, saya pikir saya lebih mature. Tidak semuanya itu harus bagus dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kerja kelompok, apalagi itu cuma training gitu, pelatihan, terus kemudian ada kerja kelompok, saya lebih cenderung untuk oke, what do you want? Saya share kepada kelompok. Kalau kelompok punya ini, itu, dan sebagainya, go ahead, dan sebagainya. Tapi, kalau itu real life, kalau itu adalah nama Samahita Wirotama yang dipertaruhkan, reputasi saya yang dipertaruhkan, dan sebagainya, I don't want to risk. Saya nggak mau ambil resiko seperti itu. And then aku harus make sure bahwa semuanya itu good, excellent, dan sebagainya seperti itu. Jadi, kalau Pak Albert nanya, kira-kira kayak gini-gini mikirnya sama siapa? Sama Tuhan. Alah. Saya mikir sendiri. Saya harus mikir sendiri ini. Karena kadang-kadang nggak ada. Kadang nggak bisa. Kadang nggak bisa. Makanya sangat penting secara reguler kita itu harus dapat inspirasi. Dan inspirasi itu nggak perlu harus punya komunitas dan sebagainya. Kadang-kadang kan dengan YouTube, membaca buku, dan sebagainya, kita get inspired. Nah, yang lebih penting itu sebetulnya, yang saya susah sekarang ini, ya jujur aja susah gara-gara COVID, adalah saya tuh sebetulnya sangat senang ketemu orang. Ketemu sama klien, ketemu sama bakal klien, saya ketemu sama orang, menemukan masalah mereka, ya, dan melihat bahwa saya bisa memberikan solusi, dan tiba-tiba itu jadi produk baru saya, Pak Albert. Saya tuh makanya senang banget ketemu masalah. Karena setiap masalah saya bisa melihat ada peluang untuk apa? Yaitu mengembangkan bisnis, mengembangkan produk dan sebagainya seperti itu. Loh, saya kalau misalnya contoh dikasih satu topik, Pak Ferry mau ngomong soal apa? Saya akan balikan, kamu mau topik apa? Karena topik itu walaupun seandainya saya nggak menguasai, saya akan riset, saya akan dapatkan hal baru itu. Itu lebih berguna buat saya daripada saya maunya topik ini aja, ini yang saya sangat suka. Nih, itu bukan gaya saya gitu. Oke, ya sebenarnya sebelum orang lain dapat inspirasi dengan acara-acara ini, ya sayanya yang banyak diberkati sebenarnya. Saya lagi banyak belajar dapetin sesuatu gitu ya, mutiara hikmat gitu, dan kadang ya tempelakan, kadang merasa cermin gitu ya, bercermin, kok mirip itu peneguhan, penghiburan gitu, macam-macam sih. Right. Sebelum dilanjut gitu ya, memang ya yang nggak tahu ini mungkin nggak sebanding dengan yang sudah Kak Ferry capai gitu ya, tapi memang ya saya ngalami sih penyertaan Tuhan gitu. Saya lagi belajar terakhir ini desain gitu, dan bersyukur nggak diduga gitu loh, baru seminggu baru kan masih lihat flyer segala, masih bikin sendiri, masih apa gitu, baru seminggu belajar, baru buat saya ada orang ngasih sampai nilainya dia ya jutaan gitu loh, buat hanya bikin PowerPoint gitu.
gitu loh. Jadi wow, oke. Jadi buat saya ya tadi kalau dikatakan apa yang dikerjakan oleh tangan dalam konteks itu ya fokus ke situ, bukan konteks yang lain maksudnya. Jadi Iya. itu buat saya sangat memberkati gitu, maksudnya ya apa yang coba saya belajar, saya coba punyanya misalnya dengan segala sumber daya ya, maksudnya kalau kebetulan misalkan apa namanya, kalau mau editing video itu kan memori, grafis, semua kan beda Iya. gitu kan spesifikasi requirement-nya. Iya. Jadi dengan apa yang ada ya sudah saya kerjain gitu. Jadi Iya. itu berikutnya ada satu pertanyaan, cuman ini mungkin keliru atau apa ya, bukan ke everyone gitu. Jadi kalau yang everyone sudah Kak Ferry jawab tadi ya. Iya. Jadi yang ini ada lebih penting mana identity or purpose sebagai fondasi building kehidupan kita dan dalam membangun kehidupan orang lain. Itu pertanyaan dalam banget itu. Itu pertanyaan filosofis banget. Kalau boleh tahu siapa yang bertanya? Kenal sih. Kenal. Cuman ini direct nggak tahu ini memang sengaja di direct atau gimana. Nggak enak. Iya. Lebih penting mana, identity atau purpose, gitu kan ya. Sebetulnya ini pernah dibahas. Ini pernah dibahas, bahkan yang membahas ini orang psikologi, seperti itu. Dan sangat menarik. Ternyata orang psikologi pun mendapati, ya, kalau kita mau mengubah behavior, kalau kita mau mengubah habit, ya, Mr. Hans, gitu ya. Ini Kak Hans yang dari Surabaya ya? Iya. Waduh, kalau bisa pakai mic, jangan ini ngobrol sekalian Kak Hans. Boleh silakan, di unmute nanti Kak Hans. Iya. Oke. Kalau kita mau mengubah habit ya. Ternyata psikolog itu menyadari bahwa identity itu lebih krusial. Jadi kalau saya ini adalah lahir baru, identitinya baru, dan sebagainya. Gini deh, ternyata Pak Albert itu cucunya Ratu Inggris yang sekarang ini. Itu akan mengubah behavior-nya Pak Albert nggak? Iya. Iya kan? Karena you sekarang ini adalah anggota kerajaan. Dan kemudian dilatih untuk menjadi anggota kerajaan. It will change your mind. Ada new mindset dan sebagainya seperti itu. Jadi identity itu very crucial sekali. Nah, mungkin dengan identity yang baru kita punya purpose seperti itu. Jadi cara saya menanggapi begitu sih, Kak Hans dan teman-teman semua. Identity. Kalau saya disuruh milih, ya saya milih identity. Karena identity ini penting sekali. Nah, kalau saya kaitkan dengan nilai Kristiani, ketika saya punya identitas baru itu, seluruh perilaku saya juga baru, pemikiran saya juga baru, dan sebagainya seperti itu. Tidak selalu perlu satu perubahan. Tapi intinya kan minimal start-nya itu loh sudah bagus banget begitu. Tapi bahwa pembaruan akal budi itu apakah terjadi saat itu juga dan sebagainya? Ya enggak lah. Pikiran kita bisa masih lama, kebiasaan kita bisa masih lama. But once kita direcognize sebagai orang baru dan sebagainya seperti itu, and then kita mengubah tindakan-tindakan dan kebiasaan kita. Sehingga mana yang krusial? Identity atau personality? Ada loh pertanyaannya itu. Jadi bukan identity dengan purpose. Identity atau personality? Jawabannya identity, Pak Albert. Jadi suatu kali nanti mungkin harus ada penelitian, atau Pak Albert boleh nanti melakukan penelitian, The Power of Identity. Jadi buku boleh juga itu. Ya. Saya diingatkan oleh kisahnya 3 orang yang bersama Daniel itu. Di kitab Daniel itu kan juga mengubah nama, mengubah bahasa, dan mengubah makanan. Jadi itu kan jadi identity, value, dan bahasa pemaknaannya terhadap. Akhirnya kan bisa apa ya? Ya itu kalau gimana yang penting atau mana duluan ya nanti kita teliti. Tapi memang hal yang paling basic itu istilahnya paling dasar, paling gitu. Silakan kalau ada masih pertanyaan atau Kak An tadi mau menanggapi, belum mungkin kita akhiri.
Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada satu pertanyaan, Kak Ferry, menjaga peak performance gimana ya? Kadang supaya nggak moody atau supaya apa ya tetap bertahan on track, tetap melihat vision itu gimana ya? Bisa tetap apa ya? Punya semangat, punya ingin mempertahankan diri. Itu agak susah. Karena saya termasuk orang yang tidak moody gitu kan ya. Jadi saya selalu on fire. Seperti itu. Saya jarang sekali murung, itu jarang. Karena saya juga melihat gimana ya, apa yang saya perlu murungkan ya. Kalau dari sisi ini mungkin tak putus. Dari mungkin nangani sebuah company gitu, kalau karyawan atau lagi yang mungkin atau perusahaan yang lagi low, apa istilahnya, nggak yang peak gitu, untuk balik lagi pada on fire begitu gimana? Nah, pertanyaan yang menarik itu. Yang pertanyaan terakhir ini lebih menarik. Perusahaan yang saya handle itu punya piutang yang banyak, tapi nggak dibayar sama kliennya. Itu kan situasi yang sangat tidak menyenangkan, betul atau tidak? Okay. Terus lagi, perusahaan yang lainnya lagi itu adalah dalam kondisi sangat complicated, hubungan dengan klien dan sebagainya, seperti itu dan sebagainya. Loh, saya datang kan menjadi bagian daripada solusi. Kalau saya murung, saya bulat, saya complicated, nggak karuan dan sebagainya, ya saya yakin perusahaan ini sampai hari ini complicated. Sore tadi, klien saya itu menyatakan bahwa he is so happy. Bahkan 2 bulan, 3 bulan yang lampau sebelum saya handle company-nya, dia itu sakit lambung. Karena asam lambungnya meningkat. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Karena saya kenal dia itu adalah orang yang paling easy going. Ternyata dia sakit lambung itu karena begitu banyak masalah dan bertubi-tubi. Lalu kemudian saya datang, tiba-tiba masalah yang bertubi-tubi itu terbuka semua. Ada solusinya, ada ininya, dan sebagainya seperti itu. Nah, sekali lagi, Pak Albert, saya selalu ngomong begini. Saya akhirnya ngomong kepada tim. Setelah 1 bulan, 2 bulan, akhirnya mereka sudah mengerti pola saya. Tapi saya perlu menegaskan pada mereka. Saya ini adalah orang yang suka progres. Saya cuma ngomong gitu. Tiap hari harus ada progres. 1 hari itu 24 jam. Ada kehidupan. Ada pertumbuhan. Tidak boleh tidak ada pertumbuhan. Tidak boleh tidak ada kehidupan. Harus ada yang bertumbuh. Harus ada yang bergerak. Dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ketika semua itu berprogres dan bertumbuh, perusahaan yang lagi letoy pun, dia sudah mulai menunjukkan itulah leading indicator. Albert. Contoh leading indicator. Jadi saya di sana itu sebetulnya ngapain sih? Itu perusahaan-perusahaan teknik, bukan saya background-nya S1, S2 psikologi. Perusahaan itu perusahaan teknik, kerja di oil and gas gitu kan ya, kliennya dan sebagainya seperti itu. Ngerti apa sih Ferry dan sebagainya seperti itu. Tapi ini yang saya tahu, bahwa semua harus berprogres. Kamu janjian sama saya jam 13.00 untuk meeting. Jam 13.10 dia nggak ada. Saya langsung ngomong, meeting saya cancel, kita nggak perlu meeting. Kalau kamu mau meeting aja sendiri dan sebagainya. Besoknya dikasih surat teguran. Besoknya, minggu depannya lagi, 12.45 sudah hadir semua dan sebagainya seperti itu. That's progress. Betul atau tidak? Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kalau ketika saya melihat bahwa attitude nggak bagus, janji tidak dipenuhi, ini dan sebagainya itu, saya tegur. Saya tidak terima hal-hal yang tidak baik dan sebagainya seperti itu. That's progress. Seperti itu. Begitu terjadi progress, perusahaan itu menjadi getting better. Nah, kalau getting better, everybody's happy. Everybody itu lebih punya ini. Masih ada yang belum kelihatan progress, tapi saya ngomong, sama-sama kita akan beresin hal ini. Saya kasih jalan keluar seperti ini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Maksudnya selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan memang saya diharapkan adalah sebagai orang yang paling waras di antara mereka semua. Kalau saya ikutan stres, saya ikutan ini ya repot. Itu sih poinnya. Oke. Thank you banyak. Udah memberikan pencerahan-pencerahan dan semoga bisa saya berdoa juga saya dan teman-teman di sini bisa kemudian menangkap dan mendapatkan hikmat untuk menerapkannya dalam hidup ya.
Oke, sebelum tawaran terakhir, sebelum ditutup, ada pertanyaan terakhir gitu mungkin dari teman-teman, silakan di-unmute atau ditulis di kolom chat. Kalau tidak, mungkin kita akhiri sampai di sini. Oh, oke. Oke. Ini ya saya kembalikan ke Pak Ferry, satu pertanyaan yang ini yang apa namanya? Silakan jadi bagaimana merespon situasi sekarang dan menyiapkan anak muda sekarang menanggapi situasi di luar yang berisik, cenderung radikal dan ingin menyesatkan bangsa. Aduh, ini pertanyaan berat ini. Ya. Mungkin sebelum Pak Ferry menjawab ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit informasi sih. Saya mencoba 2 kali seminggu, yang 1 kali memang ke arah Kristen ya, ke arah ya, kalau rohani kok sebutannya kok kayak mendikotomikan gitu. Jadi ya kalangan terbatas begitu, yang Kamis begitu. Memang tadi yang seperti di awal saya sampaikan tentang leadership, tentang 5 hal itu. Lalu yang Selasa, saya lagi mulai Selasa kemarin lebih ke arah kebangsaan gitu, arah ke umum. Dan kemarin bicara soal UMKM, lalu minggu besok ini Selasa besok saya bicara dengan Pak Fransai dari Ketua Yayasan Swiss German University dan mantan anggota DPR akan bicara soal peningkatan kualitas SDM. Lalu akhir tahun ini akan bicara soal cyber negara. Lalu mungkin awal bulan depan. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa lebih dalam ya, bisa dieksplor lebih dalam di event-event berikutnya soal kebangsaan. Dan di awal tahun ke depan juga kalau 5C ini di tahun ini masih baru seputar CRISE Center, dan ini hari ini kompetensi. Nanti bicara soal karakter, bicara soal community, bagaimana kita punya karakter, lalu kemudian bagaimana di lintas community, dan itu juga akan banyak diekspor di bulan depan atau tahun depan gitu. Jadi tetap ikuti sambil kita belajar sih, masih banyak hal yang kita perlu pelajari. Mungkin ada jawaban yang bisa ditambahkan, Pak Ferry? Kepada anak-anak muda ya, ketika menghadapi situasi yang radikal dan menyesatkan begini ya. Saya pikir pertama kita harus menyadari betul secara prinsip yang selama ini kita harus ajarkan kepada anak-anak muda bahwa ya ini agak mengikuti pandangannya Pak Daniel Alexander, tapi lebih daripada itu sebetulnya saya juga memiliki pandangan pribadi yang juga sama, bahwa yang menjadi masalah itu kan adalah sikap kita terhadap agama, begitu. Kalau saya ngomong di forum ini, ya suka-suka saya lah ya, saya ngomong seperti ini, itu kalau Bapak Ibu ingat, Karl Marx itu pernah ngomong agama itu seperti candu, gitu kan ya. Nah, cara para pemuka agama, termasuk gereja pun, membuat kekristenan itu seperti candu. Di gereja itu sekarang ini setiap minggu kita itu sangat menantikan candu bersama itu tadi. Dapat penguatan, nggak salah loh ya, dapat penguatan, nggak salah dapat ini dan sebagainya. Tapi kenapa kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, leftoy? Berarti itu candu. Hari Minggu, terus kemudian, waduh semangat, berapi-api dan sebagainya. Senin melempem, Selasa melempem, itu candu itu berarti. Berarti yang dibangun oleh gereja apa? Saya pikir inilah yang juga dialami. Saya juga nggak menyangka kalau agama yang lain juga. Ini kan anggap aja saya Kristen, saya self-kritik ya terhadap diri saya sendiri seperti itu. Tapi saya nggak menyangka bahwa di agama lain juga sama. Jadi Karl Marx kalau ngomong agama itu candu itu sebetulnya jangan tersinggung gitu ya. Justru kita itu semakin harus mawas diri. Kenapa kok saya ngomong dari perspektif ini? Sebaiknya anak-anak muda mengerti hal ini. Anak-anak muda itu adalah orang-orang yang paling gampang diprovokasi. Di mana? Nggak cuma di agama tertentu, di Kristen pun juga sama. Gereja dapat tenaga gratisan itu kan paling banyak dari mana? Dari anak-anak muda ini.
anak-anak muda ini diprovokasi untuk memberikan yang terbaik lah, begini, begitu, dan sebagainya. It's okay. Saya termasuk anak muda yang mendapatkan banyak dari gereja, ya kan? Gereja membentuk kompetensi saya dan sebagainya. It's okay. Tapi harus seimbang, harus berimbang. Hubungan anak muda dengan gereja begitu bagus, hubungan mereka dengan orang tua berantakan. That's silly. Itu tidak benar. Pemuka gereja menikmati energi anak-anak muda, sementara keluarga kecewa dengan anak-anak muda karena mereka tidak peduli. Ngepel gereja oke, ngepel rumah nggak pernah. Itu kan saya banget gitu waktu dulu. Nah, itu kan sesuatu hal yang saya sekarang umur 40 lebih dewasa dan lebih berimbang menyikapi hal seperti itu. Perdamaian yang justru penting itu kan dengan keluarga terlebih dahulu, supaya gereja pada akhirnya menempatkan hal-hal itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau menyikapi hal-hal yang seperti ini, nggak usah bingung sama agama lain yang radikal, gini gitu dan sebagainya. Di Kristen aja juga nggak karu-karuan kok caranya berpikir dan sebagainya seperti itu. Malah oleh sebab itu sekarang ini apa hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutus. Jadi hidup yang kekal itu tentang relationship. Seperti itu. Tetapi orang kan berani untuk menghancurkan relationship. Berani untuk memutuskan relationship. Dan sebagainya seperti itu. Karena mereka nggak ngerti hidup yang kekal itu adalah itu. Ya, banyak yang kecewa mungkin. Udah mikir ya saya nggak ngomong bidadari lah ya. Di internal kita itu kan sudah pikirannya macam-macam juga kalau ngomong surga dan sebagainya. Padahal hidup yang kekal itu adalah itu. Hubungan. Yeah. Jadi kalau kita nggak membangun hubungan dengan Bapa di sorga dan sesama kita dan sebagainya, kalau kita nggak menghidupi hidup yang Kristus hidupi dan sebagainya, ya gimana dong? Itu sih. Ya, pertanyaan ini sesuatu banget. Oke, terima kasih. Jadi apa namanya? Sebetulnya kan sempat kita janjian ya mau ketemu, cuma karena ketemunya di online. Mau ketemu di Solo kan waktu awal-awal COVID itu masih punya harapan. Iya benar. Oke, nanti mungkin pas ketemu atau mungkin nanti kita lanjut di WA pribadi untuk koreksi saya. Tetapi apa namanya? Minta waktu sebentar, saya bukan tanya lagi, jadi saya akan menjelaskan sedikit gitu ya tujuan daripada program ini. Itu buat teman-teman, saya menyampaikan begini. Salah satunya justru tadi berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Saya mencoba untuk mengundang banyak pihak supaya apa namanya otak saya punya fleksibilitas gitu, bisa kasih masukan atau bisa memahami dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi saya takut tambah umur tambah kaku gitu ya, tambah umur tambah radikal atau fanatik yang negatif gitu ya. Jadi saya dalam kaitan begini juga sih, bahwa saya mempercayai suara Tuhan itu tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok. Sehingga saya pengen tahu pasalnya gitu. Saya pengen belajar dari pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bicara dengan gereja, dengan bangsa ini. Sehingga saya pengen dengerin gitu. Kalau dari Kamis itu dari satu pemimpin, dan saya tidak membatasi pemimpin itu harus pendeta. Saya pengen tahu anak-anak Tuhan yang di marketplace, suara Tuhan apa sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bicara hamba Tuhan atau bicara anak-anak Tuhan, lalu dari Medan, dari Papua, dari Makassar, Kalimantan, saya pengen gitu. Kedua, saya juga pengen mendengar dari orang-orang yang mungkin Anda kutip levelnya bukan level yang sering muncul lah. Kalau bicara soal mungkin intensitasnya aja ya, bicara soal intensitas. Tapi kan Tuhan nggak dalam arti intensitas di sosmed ya. Tapi kan Tuhan tidak memberi penghargaan kepada hanya berapa banyak like, follower, subscriber gitu kan. Saya juga mendengar pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin yang di kota maupun di pinggir kota, atau yang istilahnya bukan hanya di Jawa tapi juga di luar pulau. Pengen tahu gitu apa yang Tuhan sedang bicara untuk bangsa ini, apa yang Tuhan sedang mau. Dan saya pengen juga pasal yang lebih besar gitu. Jadi itu, dan ya
selain itu juga saya tadi kalau ditanya apa yang ada di tangan, ya saya juga ada mirip-miripnya dengan Kak Ferry gitu ya, bukan cocok logi sih, artinya ya suka ketemu cerewet gitu ya, ya apa yang ada di tangan kan gitu ya sudah. Ya juga lebih cara belajar saya juga ya buku suka baca, tapi kan juga audio gitu. Jadi dengan begini, dengan ngasih input, dengan discuss gitu ya, itu menolong saya sih. Dan saya juga memotivasi gitu. Saya kadang pernah posting sertifikat atau apa, bukan soal sombong atau sebetulnya nggak ada sebanding sih. Waktu itu saya agak sering posting, pernah di Kalimasa sih, karena waktu itu saya masih ngajar jadi guru gitu loh, sama-sama. Jadi istilahnya gini lah, murid-murid kan ngeluh, Pak, belajar ini nggak tahu guru-guru lain cuma ngasih tugas. Nah, saya sebetulnya juga posting Instagram juga dalam rangka memotivasi murid-murid sih gitu kan juga udah nggak bisa tatap muka gitu, mau nggak mau kan lewat sosmed, karena saya tahu mereka saya paksa untuk follow saya kan, waktu kan ada beberapa tugas yang mesti diupload, di tag gitu. Jadi itu sih dari khususnya leader talk ini, selain bicara soal kepemimpinan yang sehat, itu pagernya atau istilahnya backbone-nya kurikulum, itu bicara soal keseimbangan. Tadi beberapa kali juga sudah disebut Pak Ferry ya. Jadi bagaimana keseimbangan tadi, termasuk di gereja sih itu. Jadi yang kadang istilahnya biar jadi program ini juga jadi spuring and balancing gitu. Kalau di bengkel kan kita kenal soal itu gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan 5C tadi, Christ Center, lalu komunitas, karakter, kompetensi, calling, dan community. Terima kasih Kak Ferry untuk sharingnya, sangat memberkati, dan kalau ada closing statement boleh, atau kalau tidak ya kita akhiri. Gimana? Iya, ya. Saya pikir sudah cukup. Ya. Oke. Terima kasih Kak Ferry, dan terima kasih untuk teman-teman. Silahkan ikuti baik di mungkin sosmed atau WA atau di YouTube, di Facebook, Instagram gitu. Informasi berikutnya saya akan sampaikan di situ. Terima kasih Kak Ferry, kita akhiri. Selamat malam, shalom semuanya. Siap. Ya. Selamat malam semua. Malam. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ya, thank you. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih.